Oke, jadi kalau misalnya orang-orang yang NPD secara dari metafisika bisa dikenali juga lewat dari mukanya atau lewat dari wajahnya. Tetapi sebelum sampai ke wajah, sebenarnya perilaku dari NPD sendiri sudah terlihat. Seperti yang Anda sudah tahu, kalau misalnya orang perilaku NPD, berarti dia ingin menonjolkan dirinya, bahkan rela melakukan apa saja supaya orang melihat kepada dirinya, jadi lebih dibandingkan orang lain. Dan bagaimana tanggapan dari metafisika? Apakah itu akan ada? Yes, betul itu ada. Tetapi apakah itu dari awalnya dia sudah memang dari lahir akan jadi orang NPD atau tidak? Ini ada beberapa versi. Ada yang pertama versinya, memang dia dari lahir sudah memang ada bakat menuju namanya NPD. Nah, yang mesti diketahui adalah yang namanya potensi kemungkinan bisa muncul NPD bukan memastikan orang tersebut akan NPD. Nah, ini yang perlu dilihat secara dari metafisika. Yang kedua, ada orang yang memang sebenarnya tidak NPD itu dari lahirnya, tetapi dia terbentuk karena dari lingkungan dan mungkin dari tuntutan dari keluarganya atau apapun juga. Nah, ini bisa juga jadi yang terjadi. Nah, dari metafisika kita melihat adalah namanya potensi. Nah, namanya potensi belum tentu akan terjadi. Tetapi balik lagi ketika kita melihat bahwa yang namanya seseorang, karakter, tidak mungkin mudah untuk berubah. Jadi potensi itu biasanya tetap akan muncul, tetapi di dalam kondisi yang terdesak atau tersulitkan. Jadi itu akan menjadi yang terlihat. Jadi apakah NPD ini akan terlihat pada saat awal? Belum tentu. Tetapi apakah ini akan muncul? Ya, bila dalam kondisi dia disudutkan. Oleh karena itu secara dari metafisika, semua kemungkinan tersebut sudah terpotensi, sudah terpetakan di awal. Akan tetapi apakah dia akan menjadi NPD tergantung bagaimana caranya dia membawa diri, bagaimana cara dia belajar mengendalikan diri, dan bagaimana cara dia mengatasi hambatan di dalam dirinya supaya tidak menjadi NPD. Dan NPD ini bisa juga untuk dihilangkan, tetapi yang paling utama adalah dari kemauan diri pribadi. Nah, itulah kalau misalnya kita lihat dari segi NPD. Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan orang-orang NPD, maka yang pertama, kalau memang Anda tidak ada manfaat atau tidak ada yang ingin Anda kerjakan dengan orangnya terlibat tertentu karena ada kepentingan tertentu, lebih baik Anda tidak berhubungan dengan orang-orang NPD. Itu adalah cara paling gampang, ya. Tapi yang kedua, apabila ternyata Anda harus bekerja sama dengan orang NPD, maka yang harus Anda lakukan adalah menetapkan batas-batas yang jelas pada saat awalnya, supaya Anda ketika lagi bekerja sama, maka akan ada suatu border, akan ada namanya suatu batasan apa yang akan dia lakukan dan apa yang Anda lakukan, sehingga tidak harus saling menyeberang batasan-batasan tersebut, sehingga akan mengakibatkan namanya keributan nanti di akhirnya. Nah, lalu yang ketiga, apabila Anda ternyata tidak harus berhubungan dengan orang NPD dan ternyata Anda butuh orang NPD tersebut untuk menuju kepentingan tertentu yang pastinya Anda akan incar, maka bagaimana caranya dia? Maka puaskanlah egonya. Karena orang-orang NPD tersebut sangat suka apabila mereka ini mendapatkan suatu perhatian, mendapatkan suatu pengakuan, dan ini akan dapat Anda gunakan untuk kepentingan diri Anda. Tetapi yang mesti diingat, ini bukanlah manipulasi. Jadi orang sering menggabungkan hal-hal istilah manipulasi dengan istilah-istilah bahwa bagaimana cara mereka berhubungan dengan orang lain. Ini berbeda. Bagaimana cara Anda mendapat keinginan Anda tanpa harus melakukan manipulasi, tetapi memanfaatkan keadaan yang ada. Nah, itulah yang harus Anda lakukan. Jadi di dalam dunia ini cuma ada 3 hal yang seperti tadi saya sebutkan saja. Jadi bagaimana dia harus kalau tidak ada kepentingan, tidak usah berhubungan. Bila ada kepentingan, cari batas yang jelas. Apabila yang ketiga, Anda butuh nanti suatu saat ke dia, maka puaskanlah egonya. Oke, kalau misalnya Anda terdeteksi sebagai seorang NPD dan Anda mau merubah, nah biasanya sih itu jarang ya orang NPD yang merasa dirinya NPD ya. Tetapi bila Anda ingin berubah dari seorang NPD menjadi tidak NPD, maka Anda harus berusaha menurunkan ego Anda. Yang pastinya menurunkan ego itu tidak mudah. Bagaimana caranya?
latihan dimulai dari mengerjakan hal-hal yang biasanya Anda tidak lakukan, kemudian Anda lakukan. Anda bantu orang lain itu juga untuk menurunkan ego Anda. Anda memuji orang lain juga, Anda di situ untuk belajar juga bagaimana menurunkan ego Anda. Memuji orang bukanlah memuji secara namanya basa-basi. Nah, biasanya yang dilakukan seorang MPD adalah memuji secara basa-basi. Nah, tapi bagaimana cara dia memuji dengan tulus? Jadi adalah memuji dengan apa fakta yang ada ketika mereka lagi bertemu. Misalkan ketika dia lagi bertemu dengan seseorang dengan berpakaian berbusana yang baik, maka pujilah busananya. Tidak perlu Anda memastikan Anda memuji dari segi paras wajahnya. Nah, ini yang harus dilakukan. Itu pun orang harus belajar. Mau NPD dan tidak NPD sebenarnya untuk mengakui kelebihan orang lain, Anda perlu untuk belajar merendahkan hati. Jadi pesan saya, kalau misalnya Anda NPD ataupun tanpa NPD, tetap Anda harus belajar memuji orang, menerima kelebihan orang lain, dan berusaha meredam ketika Anda ingin melakukan sesuatu dan ada namanya sesuatu ledakan emosi di mana Anda ingin diakui, maka tahan di mana Anda harus melakukan hal tersebut dan Anda tunda selama 5 menit sehingga Anda bisa berpikir jauh lebih waras dan jauh lebih objektif ke depannya. Kalau bisa dibilang apakah bahaya ini orang NPD, itu bisa dibilang kemungkinan terbesar ekstrimnya akan bahaya. Coba Anda pikirkan baik-baik. Seorang NPD yang ingin selalu diakui, maka dia akan berusaha sebagaimanapun caranya supaya bisa diakui. Dari segi apa? Dari segi penampilan, dari segi perkataan, mungkin dari segi perbuatan. Sehingga banyak hal yang harus dia tutupi, sehingga banyak yang harus dia gunakan topeng-topengnya, sehingga membuat dirinya sendiri akan menjadi lelah secara emosional. Apa yang akan terjadi selanjutnya, terutama di dalam diri, adalah akan terjadi namanya depresi. Dan depresi apabila dibiarkan akan menjadi sesuatu hal yang bermasalah, yang orang akan bilang bahwa ini adalah penyakit mental. Nah, ujungnya mungkin Anda juga sudah tahu harus ditangani dengan seorang ahli yang khusus, dan ini juga akan bermasalah. Sedangkan yang kedua, bagi lingkungannya, seorang NPD ini akan membawa pengaruh, apalagi dia adalah seorang leader atau pemimpin, sehingga akan menjadi seorang pemimpin yang toksik dan bahkan akan membuat karyawannya akan menjadi sangat-sangat tidak nyaman, sehingga karyawan tidak nyaman tersebut tidak dapat berproduktivitas secara maksimal dan akhirnya membawa dampak buruk terhadap kinerja perusahaan dan dampak bisnis pada akhirnya. Kalau bisa dibilang akan membawa dampak yang bermasalah untuk di dalam karirnya, terutama di dalam diri pribadinya, pasti akan ada masalah. Orang NPD ini biasanya di awalnya karirnya termasuk yang cepat. Akan tetapi di ujungnya biasanya terjadi banyak sekali masalah. Sehingga kalau misalnya Anda mengetahui di dalam perusahaan ada istilah yang disebut dengan namanya fraud, maka biasa orang NPD ini akan melakukan namanya fraud. Nah, kalau misalnya dibiarkan, NPD ini akan membawa fraud itu bukan hanya kepada individual pribadinya, tetapi kepada kelompoknya, kepada bagiannya, kepada divisinya, kepada misalnya departemennya. Ini juga akan menjadi namanya masalah. Jadi, seburuk itukah pengaruh NPD terhadap di perusahaan? Memang sangat-sangat buruk. Oleh karena itu, bagaimana peran perusahaan untuk mengenali orang-orang NPD itu yang ada di perusahaan sehingga dapat ditanggulangi secara khusus dan juga secara cepat oleh perusahaan. Oke, langkah khusus yang bisa dilakukan pertama adalah memisahkan dia dari lingkungannya. Hal tersebut untuk memisahkan dia daripada pengaruhnya kepada orang lain. Karena biasanya orang NPD akan memasang lingkungannya untuk mengikuti diri dia. Jadi oleh karena itu pisahkan dia terlebih dahulu, kemudian buat namanya pembinaan. Nah, biasanya orang-orang NPD tidak akan bisa dilakukan dengan cara pendisiplinan ataupun dengan cara konsekuensi, itu tidak akan bisa. Maka Anda harus mendekatinya adalah secara dari sisi emosional. Dan biasanya perusahaan sangat-sangat malas sekali atau sangat-sangat untuk menghindari pendekatan dengan secara emosional, karena itu akan memakan waktu. Walaupun secara jangka panjang itu akan membawa dampak yang sangat-sangat positif karena orang tersebut akan merasa dibina. Jadi kalau bagi perusahaan yang memang ternyata di sana butuhnya cepat dan ternyata tidak punya waktu yang cukup,
maka yang paling mudah untuk dilakukan adalah ganti orangnya. Tetapi kalau memang Anda butuh waktu yang cukup, maka Anda siapkan divisi khusus untuk menangani orang-orang yang bermasalah, karena kuncinya aset perusahaan yang terbesar adalah karyawan atau SDM-nya. Secara dari metafisika, seorang NPD itu memang bisa terdeteksi dari sejak awal. Akan tetapi, untuk menjadi seorang NPD, maka kita harus melihat apa yang dilakukan orang tersebut dan bagaimana lingkungan yang ada. Sehingga kita bisa melihat apakah potensi tersebut akan memicu NPD itu tersebut akan menjadi keluar ataupun masih didapat untuk diredam. Oleh karena itu, secara dari metafisika, bukan kita untuk menilai seseorang saja, tetapi di sini juga untuk mengajarkan seseorang apa langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga dia dapat meredam untuk hal-hal yang dapat membawa pengaruh buruk atau toksik kepada orang lain, dan juga membawa suatu peringatan kepada perusahaan, agar perusahaan juga dapat melakukan antisipasi terhadap orang-orang yang NPD. Bahkan lebih jauh lagi, ini akan dapat menjadi filter bagi perusahaan untuk menyaring orang-orang NPD untuk tidak masuk di dalam perusahaan, sehingga Anda tidak terlibat sesuatu hal yang mungkin akan menyulitkan Anda di kemudian harinya secara metafisika. Cara orang-orang dari NPD ataupun dari namanya metafisika ini adalah bagaimana cara Anda untuk mengenali, bukan hanya dari orang NPD saja. Metafisika ini bukan hanya untuk orang-orang di dalam perusahaan, tetapi bagi kita semua yang ingin tahu dan tidak ingin ada masalah dengan orang lain. Pastinya kita ingin hidup berdampingan dengan orang lain dengan baik. Tetapi bagaimana cara kita mengenali, bagaimana cara kita bersikap, inilah fungsi metafisika untuk membantu Anda agar Anda dapat hidup secara optimal dan mendapatkan lebih banyak peluang di kemudian harinya.